Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah menghancurkan bintang Hongmeng, pasukan Taisu bergegas pergi. Adapun Xiaoyan dan Xiao Yueli, mereka telah muncul di planet yang diselimuti salju. Setelah sosok mereka muncul, suara yang cemas segera terdengar. Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Pada saat ini semua orang yang berada di atas kompas terbang tampak sangat khawatir dan segera maju untuk menanyakan kabarnya. Pada saat yang sama, wajah Xiaoyan terlihat sangat muram. Tempat mereka berada saat ini telah berubah menjadi hamparan tandus dan menjadi bintang mati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber cahaya yang menyilaukan. Dengan jelas terlihat bahwa bintang Hongmeng yang telah meledak itu kini hanya meninggalkan serpihan debu yang mengapung di angkasa. Tentu saja pemandangan kehancuran bintang itu sangat mengguncang hati. Apa kita perlu berpindah tempat? Tanya seseorang menyadari bahwa mereka sangat dekat dengan lokasi ledakan bintang Hongmeng. 50.000 pasukan keabadian para dewa yang berada di sini juga menunggu perintah Xiaoyan selanjutnya. Tidak perlu, mereka tidak akan mengejar kita lagi, jawab Xiaoyan sambil duduk bersila di atas kompas terbang. Dia segera menggelengkan kepalanya lalu menutup matanya. Kalian semua sudah bekerja keras. Istirahatlah di tempat kalian sekarang. Aku butuh waktu untuk memulihkan diri, ucap Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya. Pertarungan sebelumnya telah menguras tenaga Xiaoyan dan Xiao Yueli, dan mereka berdua kini memejamkan mata untuk memulihkan diri. Xiaoyan belum pernah merasakan tubuhnya kehabisan energi dan darah sebanyak ini. Dengan cepat dia mengambil pil penyembuhan dan menelannya untuk mempercepat pemulihannya. 50.000 pasukan keabadian para dewa menatap Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan penuh hormat. Mereka mengagumi bagaimana Xiaoyan mampu memimpin mereka di saat krisis dan tidak membiarkan mereka melakukan serangan dengan sembrono dan segera mengirim mereka ke tempat yang aman. Tindakan ini saja sudah cukup membuat mereka berpikir bahwa Xiaoyan jauh lebih unggul dibandingkan kebanyakan pemimpin lainnya. Meskipun pertarungannya sangat berat, tidak ada satupun dari 50.000 pasukan keabadian para dewa yang tewas, dan hanya beberapa yang terluka. Dengan kemampuan kepemimpinan Xiaoyan, banyak yang masih bisa diselamatkan. Namun tantangannya sebenarnya adalah bagaimana caranya untuk bisa menembus ke tingkat kekuatan keabadian para dewa. Aku harus menerobos keabadian para dewa secepatnya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Bagaimanapun tubuh keabadian fisiknya tidak cukup kuat saat menghadapi lawan di atas tingkat kedua keabadian para dewa. Sehingga ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, dia hanya menjadi mainan di tangan mereka. Keinginan Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat semakin membara. Saat dia sedang berkultivasi, pikirannya memikirkan banyak hal, termaksud tentang kemunculan Sukiante dan rumor tentang kekalahan Ratu Kuil kuno. Apakah berita penangkapan Ratu itu benar? Apakah pertempuran di Sensi sudah berakhir? Saat Xiaoyan tenggelam di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul bayangan di dalam benaknya. Dia melihat pemandangan pertempuran, kekacauan dan kehancuran. Dia juga melihat para prajurit Taisu yang tiba-tiba turun dari langit dan menghancurkan segalanya, sehingga tanah penuh dengan lautan darah dan mayat. Di tengah pemandangan tersebut, muncul sosok bayangan yang dengan cepat berubah menjadi cahaya terang dan jatuh seperti meteor. Pada akhirnya pertempuran pun segera dimulai.
Dan para prajurit Taisu tidak mampu menandingi sosok-sosok yang ada di dalam cahaya tersebut. Xiaoyan merasa jiwanya sedikit bergetar melihat hal ini. Sosok di dalam cahaya itu dengan dingin memegang salah satu kepala prajurit Taisu dan menghancurkannya dengan satu genggaman. Matanya dipenuhi kebencian dan darah. Bahkan Xiaoyan hampir tidak mengenali siapa sosok ini. Senior rancang, ucap Xiaoyan. Adegan berganti lagi dan Xiaoyan melihat lebih banyak wajah-wajah yang familiar. Dia melihat senior Keijun, para prajurit dewa, serta beberapa sosok seperti Yafei dan Si Jie. Meskipun wajah mereka tidak banyak berubah, namun sorot mata mereka terlihat berbeda. Itu merupakan sebuah perubahan yang sulit dijelaskan oleh Xiaoyan. Namun satu hal yang pasti, mereka semua menjadi jauh lebih kuat. Saat terakhir kali Xiaoyan kembali, dia mendengar dari ratu bahwa para seniornya sedang mengurung diri untuk berlatih. Sekarang terlihat jelas bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Xiaoyan merasa terkejut dengan betapa cepatnya kekuatan mereka meningkat. Meskipun dia tidak bisa merasakannya secara pasti, namun Xiaoyan yakin mereka bisa dengan mudah membunuh prajurit Taisu. Apakah mereka telah mencapai tingkat keabadian para dewa? Dengan kekuatan yang mereka tampilkan, setidaknya mereka telah mencapai tingkat tertinggi di keabadian kaisar. Dan bahkan lebih dari langkah ketujuh. Kemampuan mereka hampir setara dengan Xiaoyan. Jika itu Yueli yang merupakan reinkarnasi dari Hades, maka Xiaoyan dapat memakluminya. Namun bagi para seniornya, untuk bisa menjadi begitu kuat dalam waktu singkat adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Apakah para senior juga telah mendapatkan kembali ingatan mereka dari kehidupan sebelumnya? Meskipun begitu, untuk bisa melampaui batas kekuatan dalam waktu sesingkat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jawaban pasti tentang ini mungkin hanya akan diketahui setelah mereka bertemu lagi. Selain seniornya, Xiaoyan juga melihat sosok lain yang membuatnya terkejut. Ada Lei Ji, Jin Dongming, Jiansu, dan Wu Zeng. Mereka semua adalah teman-teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Saat melihat mereka, Xiaoyan merasa sedang bernostalgia. Xiaoyan juga melihat senior kelima Mei Ling dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang memegang pedang panjang. Mengenakan pakaian ketat berwarna hijau dan rambutnya diikat dengan pin batu giok. Apakah dia juga menjadi lebih kuat? Ucap Xiaoyan langsung berpikir di dalam hatinya. Dalam sekejap sosok Yun Yun menoleh dan kedua mata mereka saling bertemu. Seakan-akan mereka saling memandang dari dunia yang berbeda. Meskipun pemandangan itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak nyata saat ini, melihat wajah-wajah yang familiar ini, Xiaoyan merasa seperti kembali ke masa lalu. Meskipun segala sesuatu yang telah terjadi sekarang terasa seperti mimpi, di tengah-tengah pertempuran tersebut, para prajurit Taisu dengan cepat dikalahkan dan dimusnahkan. Meskipun Xiaoyan melihat banyak sosok yang dikenalnya, namun ada satu orang yang tidak ditemukan, yaitu sang ratu. Di mana ratu? Kemana dia pergi? Mata Xiaoyan menyapu seluruh pemandangan di pikirannya. Namun dia tidak melihat sosok ratu yang biasanya memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang memikat. Dia terus berusaha mencarinya, namun ratu tetap tidak ada di sana. Apakah ratu benar-benar tertangkap? Gambaran yang tiba-tiba muncul ini bukanlah hasil imajinasi dari Xiaoyan, melainkan berasal dari bintang yang mati ini. Tetapi mengapa hal tersebut muncul di dalam pikirannya? Tentu saja alasan dibaliknya sangat mengundang pertanyaan. Mungkin ini adalah pikiran terakhir dari bintang ini. Atau mungkin ratu sengaja meninggalkan petunjuk untuk Xiaoyan. Dari kedua kemungkinan ini, Xiaoyan lebih pada yang kedua. Dengan kepribadian ratu serta cara dia memimpin, sepertinya sudah bisa memperkirakan bahwa hal ini akan terjadi. Dan ini bukan pertama kalinya, jadi Xiaoyan tidak merasa aneh. Ketika pertama kali Xiaoyan mendengar kabar ini, dia langsung mencari informasi dari Kuijun di Istana Surgawi. Namun entah mengapa sejak kembali ke Sensi,
Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan keberadaan Kui Jun. Seolah-olah jiwa yang tersembunyi di dalam tubuhnya sudah terdeteksi dan dihilangkan. Xiaoyan merasa jika memang ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh ratu, maka pasti masih ada petunjuk lain yang tersisa. Pada saat ini Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya dengan penuh konsentrasi. Dan sesaat kemudian, dia membuka matanya dengan tajam. Benar saja ada sebuah aura tersembunyi yang muncul. Dengan secepat kilat, Xiaoyan melesat ke tempat tersebut. Xiaoyan akhirnya menemukan selip batu giok yang indah. Xiaoyan perlahan memasukkan kekuatan jiwanya dengan hati-hati ke dalamnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia mulai membaca informasi dari selip batu giok tersebut. Untuk suamiku sang kaisar. Pada saat yang sama, tulisan pada selip batu giok itu kemudian terurai membentuk deretan teks yang muncul di hadapan Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.